Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 1905 12 04 101. Saya dari kelas Teknik Informatika 2019B. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer ialah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan jaringan komputer. Tidak hanya manusia, komputer pun memiliki kelebihan dan kekurangan karena semuanya tidak ada yang sempurna. Yuk. Kelebihannya, kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax, atau modem, atau printer. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Ya, begitu. Ini selanjutnya kekurangannya. Yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client server, komunikasi adalah antara server dengan workstation. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Yang selanjutnya ada biaya operasional relatif lebih mahal. Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Tujuan dan manfaat jaringan komputer. 1. Sebagai media komunikasi. Jaringan komputer juga membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Dengan jaringan komputer kita lebih cepat dan lebih baik untuk melalui data sharing dan berkomunikasi, membawa informasi secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan dari pihak pengirim menuju ke pihak penerima. Jadi bisa mengirim dengan tepat tanpa adanya kesalahan. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Macam-macam jaringan komputer. Ada 4, yaitu berdasarkan geografisnya, berdasarkan fungsi, berdasarkan topologi, dan yang terakhir berdasarkan media atau transmisi data. Yang pertama, berdasarkan geografis adalah local area network. Jaringan apa itu local area network? Yaitu jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Lanjut. Ada MAN, Metropolitan Area Network. Ya, ini contohnya. Ini adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer MAN ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas kecepatan tinggi. Kan mahasiswa biasanya membutuhkan konektivitas yang tinggi, pemerintah juga karena membutuhkan banyak data ya. Jadi kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps.
Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Tidak maksudnya orang-orang biasa bisa. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. Ya. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Suatu jenis jaringan komuter yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Ini sudah di atas LAN dan WAN ya. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal, menghubungkan antara LAN satu dengan LAN lainnya. Sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan, organisasi tertentu atau dapat diakses oleh publik. Berdasarkan fungsi, ya ini ada dua. Yang pertama jaringan komuter peer-to-peer. Apa itu? Yaitu jaringan komuter yang hanya menghubungkan dua komputer di mana kedua komputer bisa menjadi server maupun client. Jadi tidak ada perbedaan antara client dan server. Jadi peer-to-peer ini orang bisa menjadi server maupun client. Jadi tidak ada bedanya mana yang client, mana yang server. Yang kedua ada jaringan komuter client server. Server, sebelum kita menjelaskan, kita akan membahas apa itu server dan client. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Jadi yang mengatur ya untuk para komputer-komputer lain. Client adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Dan pengertiannya adalah jaringan komputer client server adalah jaringan yang di dalamnya terdapat sebuah komputer yang menjadi server dan komputer yang lain menjadi client. Berarti terdapat pembagian kerja dalam pengelolaan data antara client dan server. Umumnya digunakan dalam jaringan besar yang mengutamakan keamanan dan keandalan seperti universitas, instansi pemerintah, dan perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini contohnya client peer ya. Tadi diatur oleh satu server, mengatur beberapa client. Tapi kalau peer to peer bisa ada yang bisa server, ada client, bisa pokoknya tidak ada perbedaan lah antara client dan server. Nah, ini yang ketiga berdasarkan topologi. Sebelum kita menjelaskan, kita harus mengerti apa itu topologi. Topologi adalah suatu konsep atau cara untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi sebuah jaringan yang saling terhubung. Ada apa saja ini? Topologi ring. Topologi ring merupakan topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu lintasan melingkar mirip dengan cincin. Di topologi ring, semua komputer terhubung oleh satu rangkaian saja. Jadi, jika salah satu komputer error, maka semua jaringan komputer yang ada pada rangkaian ini juga akan ikut error. Kelebihannya lebih simpel karena bisa satu atur. Kekurangannya yaitu jika satu jaringan error, maka yang semuanya ikut error. Yang kedua ada topologi bus. Ini ya fotonya. Topologi bus adalah topologi jaringan yang hanya memakai satu kabel koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Lanjut. Ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung hub switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Ya, ini contoh sebuah topologi star. Selanjutnya, topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Sangat sederhana ya. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Yang keempat ada topologi hybrid star, gabungan dari dua atau lebih topologi yang berbeda dan berpadu menjadi satu bentuk baru pada sistem jaringan komputer. Bila topologi yang berbeda terhubung ke satu sama lainnya dan tidak memperlebar satu karakteristik atau ciri khas topologi tertentu, maka topologi tersebut dapat dikatakan topologi jaringan hybrid. Selanjutnya ada topologi tree, yaitu topologi pohon.
merupakan jaringan komputer yang secara hierarki merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Jadi untuk memahami topologi pohon, kita perlu memahami terlebih dahulu topologi bus dan star. Sebelum kita mempelajari apa itu topologi tree, harus paham dulu apa topologi bus tadi yang saya jelaskan dan topologi star. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan hubungan multi jaringan star bersama-sama pada satu bus. Yang selanjutnya, topologi mesh merupakan topologi yang bisa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub atau switch. Topologi linear. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer, yang kemudian akan dihubungkan ke konektor TPT konektor sampai pada ujungnya harus berakhir menggunakan terminator. Ciri utama topologi linear adalah memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58. Selanjutnya, yang terakhir berdasarkan transmisi data. Jaringan yang pertama ada jaringan berkabel wired network dan kedua ada wireless network, jaringan nirkabel. Yang berkabel saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Yang jaringan nirkabel, dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi. Dari namanya sudah jelas nirkabel. Jadi tanpa kabel. Yaitu jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian infrastruktur jaringan. Maaf, saya ulangi. Pengertian infrastruktur jaringan. Network infrastruktur, bahasa Inggrisnya, atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologis. Infrastruktur jaringan ada dua macam, yaitu ada infrastruktur terbuka dan ada infrastruktur tertutup. Yang pertama, infrastruktur terbuka, yaitu contohnya internet ya. Yang tertutup, private intranet. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu internet dan private intranet. Selanjutnya, komponen infrastruktur jaringan. Ada infrastruktur fisik, yaitu semua hal yang berhubungan dengan masalah perbekalan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang Anda pakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit internet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat5e yang bisa mendukung speed gigabit. Infrastruktur fisik bisa termasuk dalamnya teknologi internet dan standar wireless ABGN, jaringan Telkom umum PSTN, asynchronous transfer model ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Dan selanjutnya ada infrastruktur logik, yaitu merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logik ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan lokal. Infrastruktur jaringan lokal ini macam-macamnya. Ada domain name system DNS yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. Jadi untuk memberikan resolusi nama yang diminta klien ya. Yang kedua ada directory service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan autorisasi user untuk masuk dan menggunakan resources jaringan. Yang ketiga, protokol dua jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Yang keempat, ada sistem keamanan jaringan.
sistem update patch, antivirus, corporate firewall, network policy. Sistem keamanan jaringan ini yang digunakan untuk melindungi sebuah jaringan dari antivirus, dari hack-hack, dan dari terjadinya sebuah problem. Hardware yang digunakan dalam infrastruktur jaringan. Ini ada macam-macamnya. Ada breaker, router, repeater, switch, connector. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, maka diperlukan hardware untuk infrastrukturnya. Hardware yang dibutuhkan yaitu 1. Ethernet card needs adalah interface komunikasi data dalam sistem jaringan komputer. Kecepatan rate datanya beragam yaitu 10 sampai 10 Mbps, 10 100 Mbps, dan yang terbaru 100 sampai 1000 Mbps. Yang kedua ada kabel UTB yaitu kabel jaringan komputer, penggunaannya maksimal 100 meter. Jika lebih harus dipasang repeater penguat sinyal data. Pengurutan warna kabel UTP dibedakan menjadi dua macam, yaitu model strike dan crossover. Model strike digunakan untuk hubungan PC ke hub, dan model crossover digunakan untuk hubungan PC ke PC. Yang ketiga ada hub atau concentrator atau switch adalah sebuah repeater dengan banyak port, multiport. Yang keempat ada router. Router adalah hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda network ID atau arsitekturnya. Yang kelima ada komputer standar, yaitu hardware yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dalam sistem jaringan komputer. Yang keenam ada modem. Modem adalah modulator yang berfungsi untuk mengubah informasi data digital ke analog atau sebaliknya. Yang ketujuh ada hardware wireless. Jika ingin menggunakan WiFi, maka perlu dipasang hardware wireless. Antara lain adalah access point, router WiFi, PCI WiFi atau PCMA-CA. Yang ke-8 ada repeater, yaitu perangkat untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen LAN dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama dengan signal asli pada segmen kabelan yang lain. Yang ke-9 ada braid, yaitu perangkat untuk memisahkan jaringan yang luas menjadi sub jaringan yang lebih kecil. Braid juga digunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Sekian, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan tentang infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan, ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.